warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa faddalahu ala sairil hayawan bi ni'matil aqli wal bayan wa wahaba lahul amwala wal wildan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mawsufus sifatil hisan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wa'adna Musa salasina lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Al-ayah. Shadaqallahu azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat isya dan salat tarawih di Masjid Raudhatul Falah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih orang-orang tertentu di mana melihat sibuknya dunia semacam ini, maka hadirin rahimakumullah, siapakah yang terpilih untuk bisa summa'atimus siyama ilal lail, yaitu menyempurnakan puasanya, tidak hanya puasa di siang hari, akan tetapi di malam harinya pun jenengan oleh Allah Subhanahu wa taala dibisakan untuk bisa hadir menyempurnakan puasa lewat jamaah yang namanya qiyamul lail atau tarawih. Baru sempurna jika malamnya juga kita ikut berbuat yang baik. Hadirin rahimakumullah, kalau saya bertanya ke jenengan, siapakah orang yang pertama kali puasa di muka bumi ini? Jawabannya siapa kira-kira? Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, satu-satunya nabi bapak kita, abal bashar, yaitu berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia fantalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Ketika bertalaki, ia merasa bersalah kepada Allah, ingin jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertobat. Cara bertobatnya ternyata mereka berpuasa kepada Allah selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah 40 hari 40 malam, tidak makan tidak minum. Bapak kita yang hanya disuruh puasa hanya begitu terbit fajar sampai maghrib, banyak yang enggak melakukan. Hadirin rahimakumullah, kalau kembali ke sana maka kita kembali kepada diri kita. Jenengan puasa makan es krim boleh Pak? Puasa makan es krim boleh enggak? Enggak boleh. Dimakan enggak boleh? Enggak boleh. Jenengan puasa makan permen, habis beberapa permen makan, batal enggak puasanya? Batal. Jenengan puasa nggih, kemudian makan kolak yang enak habis 1 mangkok kira-kira, batal tidak puasanya? Tidak batal bapak-bapak sekalian. Makan es krim habis banyak, makan kolak habis banyak, makan apapun kalau sudah masuk ke mulut tidak batal, selama dengan syarat tidak ditelan. Hukum agama ini Pak. Jadi jenengan kalau makan permen habis berapapun di sini enggak dimakan, kemudian dilepeh lagi, enggak batal. Makanya ibu-ibu yang ada di belakang bila nanti memasakkan, yaitu bapak-bapaknya membuat
bumbu ini keasinan apa kemasaman, maka boleh dicicipi, tapi dilepeh kembali dengan syarat tidak ditelan, tidak batal. Apa bedanya jenengan makan es krim dengan berwudu kumur air? Sama-sama masuk mulutnya kan? Jika air Anda telan batal, es krim juga begitu. Jika Anda makan ketelan maka batal. Jika tidak ditelan tidak batal. Makanya jangan heran kudu ngerti hukum agama. Selama 5 lubang yang dimasuki oleh benda-benda itu tidak ketelan, tidak masuk, tidak termasuk batal. Apa 5 lubang itu? Ini paling ringan: mulut, telinga, hidung, farji, dubur. Jenengan begini kira-kira batal enggak? Nah, tangan dimasukkan ke telinga, batal enggak? Batal enggak? Nah, batal nggih? Batal. Tidak batal selama ini enggak bisa masuk. Lah, tapi kalau sudah masuk ke dalam masuk ke dalam kering, nah itu batal. Ya. Jenengan makan permen asal enggak ditelan enggak batal. Begitu ada petir, ketelan, amblas langsung ke dalam. Tidak disengaja ketelannya tadi, enggak batal. Makanya kalau makan permen mencari mendung-mendung, enggak apa-apa ya. Biar ada petir langsung masuk. Nah, hadirin rahimakumullah, itu jenengan opel-opel puasa batal enggak? Nah, gini-gini. Ringan tapi banyak orang enggak paham. Batal enggak gini-gini? Nah, enggak. Selama tidak masuk ke dalam seperti istisyraq, ya, istisyraq, hirup banyu hidung pada waktu puasa, di luarnya saja. Kalau sampai masuk panas ke sini baru batal. Kalau hanya di luar enggak batal. Jenengan gatal, maaf belakangnya gatal, tempat keluarnya tai, kotoran. Gosok dengan ini, hanya dengan ini, luarnya enggak apa-apa, gosok begini. Tapi kalau tangannya dimasukkan ke dalam dikit aja, baru batal. Ini nggak boleh masuk ke dalam lubang, batal. Kalau digosok saja nggak apa-apa. Di depan juga begitu, bapak-bapak, ibu-ibu sama, ya, gosok saja dengan ini, badannya tangan, gosok. Tapi kalau dimasukkan dikit karena gatalnya nggak kuat, baru batal. Itu. Jenengan muntah batal enggak? Lihat muntahnya. Kalau muntah disengaja baru batal. Kalau pergi naik mobil muntah enggak batal. Jenengan menelan lidu, ludah, batal enggak? Ludah Anda telan, batal batal? Apa? Kenapa enggak batal? Nah, saya jawab. Jika menelan ludah tidak batal jika ludahnya sendiri. Jangan lupa lo ya. Jika ludahnya orang lain baru batal. Pasti ada yang tanya, masa ada ludahnya orang dimakan? Nah, gitu. Ada. Ludahnya siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, atau pengantin baru, kemudian siang-siang ketelan, kok sampean lah baru batal. Ya, itu cium-ciuman saya naik dewi masuk batal. Tapi kalau ludahnya sendiri tidak batal. Boleh tidak Anda bersenggama dengan suami istri pada waktu puasa? Boleh kan? Gak ada larangan, silakan. Pada waktu puasa bersenggama tidak dilarang, boleh. Asal senggamanya mulai habis maghrib sampai subuh fajar. Itu ada yang gak ngerti karena keterangannya gak dijelaskan. Gak boleh bersenggama pada waktu Ramadan. Sampai 4 tahun saya gak pernah senggama, Pak, dengan istri saya, karena yang terang kan gak dijelaskan selanjutnya. Gak boleh bersenggama pada waktu Ramadan, gak boleh. Kapan gak bolehnya? Kata Allah, ukhilla lakum lailatan siyamir rafathu ila nisaikum.
dihalalkan bagimu untuk bersetubuh kepada istrimu di waktu malam. Pada saat siang boleh, di waktu malam, pada waktu pagi sampai sore jangan. Itu mimpi basah batal enggak? Kalau mimpi enggak batal, kalau diimpi-impikan baru batal. Kok bisa mimpi Pak? Sama nyawang kalender, gambarnya hebat-hebat, bagus-bagus, tidak ada yang bercelana dalam keturun, mikir bayang no, sudah ada kesengajaan. Subhanallah. Gila pada saat Ramadan batal enggak? Gila loh. Mau anak-anak poso gila. Nah, batal enggak? Batal. Pingsan, bruyes, langsung jenengan. Batal enggak pingsan? Orang kan pingsan, kepanasan enggak kuat puasa pingsan, batal enggak? Selama pingsannya 1 jam pingsan, 1 jam tidak, 1 pingsan 1 jam tidak, enggak apa-apa. Tapi kalau mulai awal sampai selesai Ramadan, katakan subuh sampai maghrib pingsan terus, berarti batal. Nah, ini yang perlu jenengan ketahui hadirin rahimakumullah. Kalau masalah haid, nifas, wiladah semuanya sudah tahu. Tidur sehari penuh batal enggak? Tidur, puasa tidur. Terus mulai setelah subuh tidur, maghrib Assalamu alaik. Allahu akbar. Tangi. Batal nggih? Tidak batal. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Bahkan ada orang yang tidur puasa 309 tahun tidur saja. Siapa? Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun tidur tok. Hadirin rahimakumullah. Makanya Nabiullah Adam alaihissalam memberikan gambaran kepada kita, hanya puasa mulai fajar sampai maghrib saja enggak dilakukan. Saya Adam puasa 40 hari 40 malam sambil sujud, tidak makan, tidak minum. Sujud sampai suruh sujud 1 jam enggak gerak, enggak akan berani. Padahal doa yang paling mustajabah adalah doanya orang saat sujud. Pada saat jenengan bilang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli 3 kali, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la, baru pembukaan. Mintanya di situ. Setelah selesai 3 kali, minta apa ke Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda tidak minta, lah itu kesalahan Anda. Mungkin pada waktu dekatnya hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, saat sujud itu jenengan minta. Hadirin rahimakumullah, puasa adalah sarana ibadah. Kenapa oleh Allah dikatakan wa anali nggih as-saumuli wa ana ajzibi, puasa itu untukku, jangan ikut-ikut yang lain. Kenapa Allah langsung tangani urusan puasa? Kenapa puasa derajatnya tinggi? Ditinggikan Allah karena 2 perkara. Karena puasa itu ada amalan sirri dan ada amalan batin. Amalan sirri gak ada orang yang tahu, Mas yo sampean nok nggone tembok menengai poso gak poso gono wong weruh, sampean meneng nok ngarepe bojo sampean gak ono ngerti poso apa enggak, bapak ini gak ngerti. Sirri, rahasia, amalan sirri inilah yang membuat derajat Anda tinggi di sisi Allah. Makanya sembahyang sirri, sembahyang rahasia di tengah malam, tahajud gak ada orang tahu. Tanjafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Amalan yang bagus adalah ngerengek-ngerengek kok ono wong tangi, jenengan bangun sendiri-sendiri mencari Tuhannya. 2:30, 2:30 lalu sahur. Setelah sahur kata Al-Qur'an wabil asharihum yastaghfirun.
pada saat sahur jam 4 kurang seperempat sudah sahur, langsung datang ke masjid menanti subuh. Itulah atimus syiyam, wong sing delek sempurnane pahalane Ramadan. Gak kok luweno awan bengine turu ngorok. Makanya ada hadis qudsi, janganlah Anda di waktu malam menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan. Allah turun ke bumi jam 2:30 malam, semua makhluknya tidur semua, koyok batang-batang mayat-mayat, padahal Allah hadir. Hai hambaku, minta apa engkau? Hai hambaku, minta ampunan padaku. Hai hambaku, minta. Tapi Anda tidur semua. Lapangan sirri di waktu Ramadan ini. Puasalah langkah pertama. Nabi Musa, Musa, kalau kamu siap-siap menerima Taurat, puasalah ke Bukit Tursina 30 hari 30 malam, enggak makan enggak tidur 30 hari 30 malam. Habis puasa Musa, baunya di bawah, Masya Allah, baunya mulutku kok begini, padahal saya mau bercakap-cakap dengan Allah. Apa yang terjadi? Wa wa'adna Musa salasina lailah. Ketika Musa berpuasa 30 hari, merasa mulutnya basin. Wa atmamna bi 'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Tambahan 10 dino kas Musa, ditambah karo Musa 10 dino ngilangi ambune basine mulut. Padahal ambune basine mulut iki sing gawe jenengan disenengi Allah, gara-gara ambune mulut sing basi. Ini penyebab utama Anda disukai Allah, karena mempertahankan mulut basi. Maka siang-siang jangan sikat gigi, makruh. Biarin mulut basi, karena ini yang disukai Allah. Mulut basi satu disukai Allah karena ketika tertutup mulut ini basi, ia tidak menggosip bahasan orang lain. Di saat tertutup mulut tidak merendahkan orang lain. Di saat tertutup mulut tidak digunakan hal-hal yang membatalkan puasa. Itulah rahasia famis shaim adyabu indallahi min rihil miski. Baunya mulut orang puasa itu mengalahkan baunya minyak misik kasturi nanti di surga. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang terakhir saya ajak bab sholawat. Jenengan saya beri sholawat semuanya keliling, karena tahu saya tanya jenengan, Allah niku sholat napa mboten? Allah niku zakat napa mboten? Allah dan malaikatnya itu umroh napa mboten? Allah dan malaikat itu nggih haji napa mboten? Ayo jawab sampean napa? Tapi sampean kula tanglet, Allah niku kari malaikate maca sholawat napa mboten? Jawab napa? Maca sholawat. Tapi semuanya ngadakan sholawat dibaca. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya sholawat pada Nabi. Sampai diajak selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, shollu, mari kita baca sholawat semua pada Rasulullah. Diajak oleh Allah maca sholawat. Makanya nganggur-nganggur. Ada sebagian ulama mengatakan, walaupun Anda tidak hafal Al-Quran tapi punya amalan sholawat, maka insya Allah jasadnya utuh di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Macamnya sholawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Monggo maca ngoten nggih asal. Kurang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa barik dilangi. Pendek mana? Allahumma sholli ala Muhammad, tidak ada sayyidina. Pendek mana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
biasa diucapkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu selalu mendoakan Rasul sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Makanya disebut sholawat Jibril. Syekh Abdul Qadir Jailani maca sholawat pisan ganjarane koyok 70.000 sholawat. Maca pisan sholawat, tapi pahalanya sama dengan membaca 70.000 sholawat. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin bakhri anwarika wa ma'dini asrarika wa lisani hujjatika wa urusi mamlakatika wa imami hadratika wa tirazi mulkika wa khazaini rahmatik wa tariqi syari'atikal mutaladzidhi bi tauhidika insani ainil wujudi was sababi fi kulli mawjudi ahyani khalqikal mutaqaddimi min nuri dhiyaika salatan tahullu biya uktati wa tanfariju biya kurbati wa tunkiduni biya min wahlati wa tukilu biya itrati wa taqdhi biya hajati salatan turdika wa turdi wa tardahu biya anna ya rabbal alamin. Pisan tok ganjaran kaya 70.000 sholawat. Sampean kulon sukani kertas niki maca pisan mawon pahalae kados 100.000 sholawat. Maca pisan niki kepahalanya sama dengan membaca 100.000 sholawat. Syekh Abdul Qadir Jailani makanya banyak orang yang menghafalkan. Kenapa sampai menjadi Sultanul Aulia? Dia punya rahasia zikir-zikir khusus. Monggo diwaca sareng. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Monggo. Allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jenengan baca jam 2:30 malam minimal 41 kali, insya Allah Makkah jadi langganan. Amin ya rabbal alamin. Karena sudah saya praktekkan, saya buktikan dengan baca itu insya Allah berangkat tanpa bayar.
sampai 33 kali. Alhamdulillah Allah memberikan kami kemudahan dengan sholawat nuridzat. Amin ya rabbal alamin. Sepertiga malam baca 41 kali Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridzati wa siri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.